Sampai mana ini? Saya sampai lupa. Teman ente mana, Ye? Siapa? Si Bang Yogi. Kafir Dolan. Yoga apa Yogi sih namanya? Anda nggak tahu dah. Yoga. Ya, Yoga. Kampung, Tat. Kampung. Sekarang kita akan membahas fasun fil ma'arobat. Ya. Al-mu'rabu walladhi yataghayyaru akhiruhu bitaghil amil ad-dakhilati 'alaiha. Mu'rab ini adalah kalimah-kalimah yang akhirnya berubah disebabkan berubahnya amil yang masuk ke sana. Jadi kalau amilnya ganti, ya akhirnya juga ganti gitu. Macam-macam i'rab ada 4. Rofa, nasab, jar, dan jazm. Rofa, nasab, jar, dan jazm. Sedangkan alamatul i'rab nanti untuk rofa dia punya dhamma. Jadi basicnya kalau rofa itu pakai dhamma. Kemudian saat nasab ada fathah. Saat jar ada kasroh. Saat jazm ada sukun. Nah, ini adalah tanda-tanda basic dari masing-masing i'rab yang berjumlah 4. Walaysa fil asma jazmun. Isim itu tidak memiliki konsep i'rab jazm. Nah, kok bisa? Ya kenapa enggak? Karena jazm ini Alasan bagiannya... apa itu? Lah kenapa enggak? Kan kenapa enggak itu bukan sebuah alasan ya. Ini sebenarnya bentuk persuasif gitu loh. Kalau bahwasannya jazm tidak untuk isim ini enggak masalah. Karena ini Kenapa adalah enggak tuh kayak alasan ya enggak apa-apa. iya kan enggak apa-apa kan. Ini kan sebuah gaya persuasif. Tidak ada alasan ya enggak apa-apa. Ya tidak masalah sebab jazm ini nanti memang diperuntukkan untuk fiil sebagai ganti jar yang diperuntukkan atau dikhususkan untuk isim. Jadi biar dapat bagiannya masing-masing. Ya, ada bagiannya masing-masing. Wa takunu hadhil alamat zahiratan aw muqaddaratan. Adanya tanda-tanda dari i'rab ini ada yang zahir, jadi bisa dilihat dengan kasat mata, umpama ditulis, bisa didengar bila mana dilafalkan. Ada yang muqaddaratan sebatas persepsi saja. Di sana seolah-olah ada dhammah, di sana seolah-olah ada fathah, kasroh, ya seperti itu. Itu tadi pagi kemana ya kok nggak masuk? Turu dan turu. Wa qad yanubu anha ghairuha kama sata'rifu. Dan nanti ada beberapa Besok pagi dan insyaallah yang mengatakan iya, dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Faslun min mu'rabatil asma, termasuk isim-isim yang mu'rab pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad ini dalam kajian bab i'rab adalah bukan musanna, bukan jamak. Ya, dia bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq dengan keduanya, bukan juga golongan dari asmaul khamsah. Itu adalah isim mufrad. Jadi kalau mulhaq itu tidak masuk dalam kategori isim mufrad. emang ada yang mulhaq bi ini kan bisa tasnya sama jamak kan? Iya, jadi kalau ada mulhaq bi tasydid sama jamak itu nggak masuk golongan isim mufrad, nggak masuk circle. Tat, nanya Tat. Iya. Kenapa small khamsah nggak jadi isim mufrad Tat? Kenapa isim asmaul khamsah nggak jadi isim mufrad? Ya, realitanya kan abun, akhun. Kan mufrad memang. Dia kan akan diirapi dengan konsep asmaul khamsah kan kalau diidhofahkan. Ini kalau minal asmaul khamsah. Lah iya. Kata-kata yang tergolong asmaul khamsah itu kan pengirapannya dengan isim mufrad bila mana tidak diidhofahkan.
Kalau diidhofahkan baru menggunakan konsep i'rab asmaul khamsah. Ini berarti kurang tulisan ya. Iya, mungkin ini dianggap sudah maklum, bisa jadi, wallahu alam. Saya kurang tahu arah perbincangan musonif ini bagaimana. Cuman secara garis besar maksud yang disampaikan itu kurang lebih begitu. Saya kan tidak sezaman dengan beliau, tidak mulazamah dengan beliau, jadi ya bisa dibilang kurang mengerti secara konsep Oh, siap. tulisan beliau. Cuman secara garis besar yang saya dapati seperti itu. Jam'u taksir, jamak yang tidak terstruktur. Jadi jamaknya itu sudah berubah dari bentuk tunggalnya. Dia sudah beralih ke wazan yang lain. Kalau jamak salim itu wazannya sebenarnya secara basic ya itu sama, cuman ditambahkan wawu atau nanti alif dan ta. Kalau jamaknya mudzakkar salim wawu dan nun, kalau muannas salim alif dan ta. Itu Tapi bibi lafaz kan. kenapa? Kenapa? Oh iya. Ya, ini ya lafaz yang berubah bentuk tunggalnya rijal. Rijal ini jamak dari rojul. Bibu al-Fatihah sudah lancar loh, itu nggak mau ngasih hadiah. Oh, baru tahu saya tuh. Nantilah. Tapi nggak janji. Ya, terserah. Wa kulun minhuma yarfa'u atau yurfa'u lebih tepatnya. Yurfa'u bi dhammah adh-dhahirah. Dibaca rofa dengan domah yang tampak. Yunsabu bil fathah adh-dhahirah, dibaca nasab dengan fathah yang tampak. Wa yujaru bil kasrah adh-dhahirah, dibaca jar dengan kasrah yang dhahirah. Selagi di sini ada ketentuannya, ada syaratnya, bukan berupa isim maksur, isim mankus, dan tidak diidhafahkan kepada ya mutakalim, dan juga tidak terhalangi dari yang namanya tanwin. Nah, karena kalau pengecualian yang disebutkan di sini, ini nanti ada ketentuannya masing-masing. Contoh isim maksur itu alamat i'rabnya semua muqaddarah. Benar menerapkan dhamma, fathah, kasroh, semuanya diterapkan, tapi muqaddarah secara konseptual. Nah, kemudian kalau mankus, itu kan dia hanya tampak bila mana menggunakan fathah. Sedangkan kalau saat dhamma dan kasroh dia muqaddar. Mudhaf kepada ya mutakalim itu semuanya muqaddarah liistiqalil mahal. Mamnu minas sharaf saat jar nanti menggunakan fathah. Contohnya ja'a zaidun warijalu, ra'aitu zaidan warijala, wa maratu bi zaidin warijali. Paham lah ya, kecil ini. Kecil. Faslun. Al-maksuru. Nah, ini kita akan membahas isim maksur. Walladzi fi akhirihi alifun lazimatun. Ya, ini sebuah kata yang mana di akhirnya terdapat alif lazimah. Masuk alif lazimah ini bagaimana? Alifnya itu selalu ada. Ya. Dia selalu ada di sana. Ya. Terlepas nanti alif itu berbentuk alif yabisah yang lurus itu, atau alif lainah yang lemas sebagaimana fathah ini. Hukumnya ya sebagaimana saya sebutkan tadi, semuanya muqaddarah karena at-ta'adzur tidak memungkinkan untuk menampilkan harokat pada alif karena Mana akad? Jadi akad? Amin zuhuriha at-ta'adzuru. Jumlah makna amin zuhuriha at-ta'adzuru ini ya menjadi jumlah na'iyah. Apa? Oh, andaikan dijadikan jumlah na'iyah enggak apa-apa.
Nah, dia dari mana, Ustaz? Hah? Muqaddaratin. Dia dari domah ini Oh. yang Iya, iya. menolak adanya kemunculan si domah, adanya konsep ta'adzur di sana. Gimana? Ya, ya, oke, Ustaz. Siap. Kirain mau bantah. Enggak jadi. Nggak jadi. Kok nggak jadi dong. Saya bahagia lah kalau dibantah Anda itu. Saya kurang kuat dalil alfiahnya. Nanti saya pelajari ulang. Ya udahlah, balapan yuk. Antum ngapalkan Alfiyah Ibnu Malik, saya ngapalkan Alfiyah Nahunya As-Suyuti gimana? Gigi. Buat apa tuh dia paling Imam Suyuti? Ya nggak apa-apa. Kan udah ada Ibnu Malik. Kan al-fahmu itu ba'dal hifdi. Ada poin-poin yang disebutkan Imam As-Suyuti itu tidak terdapat dalam Alfiyah Ibnu Malik. Makanya Imam Suyuti itu juga bilang fa'iqatan alfiyatab ni maliki di baitnya. Beliau juga bilang gitu. Alfiyah saya ini lebih baik daripada alfiyahnya Ibnu Malik. Aduh. Ibnu Malik kan memang gaya takrifnya takrif bil misal. Jadi tidak menyebutkan syarat karena iktifaan bil misal. Kalau Imam Suyuti dijelaskan syarat-syaratnya. Umpama syarat jamak mudzakkar salim, beliau sebutkan dalam faidnya wafa biwawin wajiyah jurwang siba salima jam'in bi syurut intu jtaba min alamin au sifatin mudzakkari dan seterusnya. Kalau hitung-hitungan komplit memang lebih komplit alfiyahnya Imam As-Suyuti. Tapi bukan berarti lebih populer. Kalau masalah populer itu ya sudah wallahu a'lam itu. Antum belajar di mana? Alfiyah Suyuti. Iya. Dulu di pesantren sih ada penggalan-penggalan nggak utuh tapi saya ngajinya. Tapi kalau ijazah untuk belajar sudah dapat. Wah, siap. Faslun al-mankusuh waladhi fi akhirih ya'un sakinatun lazimatun. Kemudian isim mankus itu adalah lafaz yang di akhirnya terdapat ya yang sukun yang lazimah. Jadi ya-nya selalu ada. Di sini contohnya al-qadi. Ustadz, oke lah kalau al-qadi ya-nya ada. Kalau lafaz qadin itu bagaimana? Dia kan termasuk isim maksur. Tapi mana ya-nya? Jadi di sini adalah sebuah konsep bila mana kita melakukan konsepsi mahdhuf, tapi kita masih niatkan keberadaan si mahdhufah itu. Jadi meskipun dia sudah mahdhuf, dia itu masih ada dalam persepsi si penyebutnya. Jadi maksud dari lazimah ini baik lazimatan dhahiratan atau muqaddaratan. Jadi kadang-kala konsep lazimahnya itu muqaddar. Salam contoh kodin ja'a kodin marotu bi kodin. Itu bisa antum baca di Ibnu Aqil ya, di pembahasan Wasami mu'talal minal asma'ima kal mustafa mutaki makarima fal awalul irabu fi kudiro jamu'ihu wa waladi qad kusiro wasani mangkusun wa nasbuhu dhuha wa rafu yun wa kadaidun yujar. Silakan dibuka pada bab al-mu'rab al-mabni yang agak akhir ya, sebelum ma'rifah nakiroh, sebelum bab ma'rifah nakiroh sekitar 3 baitan itu. Siap, Ustaz. Termasuk hal yang memotivasi saya kenapa masih memegang alfiyah itu adalah pesan-pesan dari guru saya, diantaranya orang itu ya memang layak disebut berwawasan atau berpengetahuan ya angka minimalnya Alfiyah Ibnu Maliknya itu kepegang. Soalnya kalau ilmu alatnya saja nggak kepegang,
tidak bisa menjamin yang lainnya itu bisa terpegang juga. Karena ilmu alat ini kan media untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Ya, bukan berarti saya di sini sudah betul-betul menguasai alfiah, ya tidak. Saya hanya menjelaskan bahwa saya termotivasi untuk selalu memutolaah alfiah ya karena alasan itu. Dan salah satu pesan lagi ya dari salah seorang guru saya namanya Ustadz Faik. Beliau katakan sebenarnya santri itu tidak perlu melakukan wiridan yang berat-berat. Karena talabul ilm sendiri ini adalah bentuk wirid. Jadi kalau ahlul thariqah itu wiritannya adalah dengan riwayat-riwayat yang ma'thur dari Rasul lewat jalur sahabat, maka talabul ilm ini pada hakikatnya adalah orang yang berjalan di jalur thariqah juga dengan wirid-wirid yang berupa ilmu pengetahuan. Beliau katakan seperti itu. Siap, Tat. Jadi nggak usah takut, nggak punya keramat. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Antum istiqomah mutolaah, insya Allah keramat itu akan muncul dengan sendirinya. Nggak harus wirid, wesi, dan seterusnya. Wirid, si. Aduh, itu bawa nama NU ya, Masya Allah sekali. Hukum isi mankus. Dirofakkan dengan domah yang mengkodaroh pada yaknya. Ya. Yang tidak memungkinkan untuk ditampilkan karena asikol dirasa berat. Dibaca jar dengan kasroh yang muqaddaroh. Dan juga fathah yang zahirah ini akan tampak. Fathah ini saat nasab akan tampak karena likhifah. Karena dianggap ringan. Nah, ja'al qadi ra'aitul qadiya. Nah, di sini harusnya ada harokatnya nih. Karena dia fathah ringan. Nah, marratu bil qadi. Kasroh dan domah pada ya itu muqaddah. Baik, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjut besok hari, ya. Saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.